Halo teman-teman, sekarang kita berada di tempat aksi nyata kita. Di sini kita akan bertanya sama warga sekitar atau salah satu penghuni kos di sini juga. Dan kita aksinya juga dekat kos, maka kita tanya ke salah satu penghuni kosnya ya. Oke, kita lanjut. Gimana sih Mas, menurut Mas nih pencemaran polusi udara di Karang ini? Menurut saya sih pencemaran polusi udara saat sekarang itu udah sangat meluas ya. Apalagi sekarang warga-warga sekitar atau manusia yang tinggal di bumi ini sudah jarang untuk menggunakan fasilitas umum seperti bus, busway atau Trans Banyumas. Apalagi warga sekarang sudah mempunyai kendaraan masing-masing ya. Dan mungkin sekitar tempat tinggal kita tuh banyak pabrik-pabrik yang ilegal yang bisa mencemari udara kotor dengan asap-asap pabrik yang hitam dan bisa mencemari udara. Kalau menurut Mas nih solusinya apa nih? Yang pertama pastinya kita harus mengawali dari diri sendiri ya. Terus mengajak masyarakat, teman-teman untuk bisa menggunakan transportasi dari yang sudah disediakan, entah itu angkot atau Trans Banyumas, dan lebih pintar dalam memilih apa yang ingin dilakukan. Sekian, terima kasih Mas atas waktunya, maaf mengganggu. Yaitu tanggapan dari Mas Alam, salah satu mahasiswa ITT Telkom Purwokerto. Mungkin sekian saja wawancara kita pada sore hari ini. Terima kasih. Ada bakar-bakar Mas. Apa sih? Nek bakar-bakar gawe polusi udara Mas. Lah ben kepenak kok. Oh ya ora Mas, kan iki bisa digawe daur ulang Mas. Digawe apa? Daur ulang. Caranya nih Mas. Lihat nih Mas. Tahu nggak sih, kalau setiap hari Indonesia menghasilkan sekitar 200.000 ton sampah, tensi ekonomi dari sampah ternyata besar sekali loh. Sayangnya, saat ini 81% dari sampah di Indonesia tidak disortir. Dimulai aja dulu dari mengurangi sampah yang kita hasilkan. Tapi, kalau kita sudah terlanjur menghasilkan sampah, apa sih yang bisa kita lakukan? Tenang, kita bisa mulai dengan hal kecil seperti memilah sampah dari rumah. Kategori sampah yang pertama adalah sampah organik. Sampah ini adalah sampah yang berasal dari semua sisa makhluk hidup yang mudah terurai. Selain sampah organik, ada juga sampah anorganik. Sampah anorganik dapat dibedakan menjadi reusable atau sampah yang masih dapat digunakan kembali, dan recyclable atau sampah daur ulang. Kedua jenis sampah ini adalah jenis sampah yang sangat disarankan untuk dikelola. Sampah ini membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai tanpa bantuan manusia. Yang ketiga adalah sampah B3. Sesuai namanya, sampah B3 merupakan bahan-bahan limbah yang beracun dan berbahaya. Kategori keempat adalah sampah residu. Sampah residu merupakan sampah-sampah yang tidak bisa dimanfaatkan maupun daur ulang kembali. Ayo kita belajar bagaimana cara memilah sampah. Langkah pertama adalah sediakan wadah untuk menampung sampah. Pastikan kalian menyiapkan 4 wadah ya untuk memudahkan kalian memisahkan sampah. Untuk sampah organik, kamu bisa mengolahnya menjadi pupuk kompos. Untuk bahan-bahan reusable, kamu masih bisa loh memanfaatkannya untuk berbagai fungsi praktis lain. Seperti memanfaatkan gelas plastik bekas untuk pot semai tanaman. Kenali pengepul atau bank sampah di areamu untuk mengetahui jenis sampah apa saja yang bisa didaur ulang. Nah, sudah kebayang kan? Ngomong-ngomong soal sampah yang bisa didaur ulang, sebenarnya jenisnya sangat banyak loh dan mudah dijumpai di sekitar rumah kamu. Ingat, dengan kamu memilah sampah dari rumah, kita bisa menyelamatkan Indonesia dari timbulan sampah. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk pilah sampah dari rumah. Nah, kayak gue Mas caranya. Ya. Masuk-masuk jadi hilang maning ya Mas. Ya Mas, Soalnya hati Mas. nek iki ya gawe polusi udara juga Mas. Oh, iya. Ora baik loh kesehatan Mas. Ya Mas. Ya wis saya nyetok laku maning ya Mas. Ya Mas. Sekian, Ya Mas. Ya, oleh karena itu untuk mengurangi polusi udara, kita perlu mengurangi polusi plastik dengan cara kita tidak membuang sampah menjadi bakar. Dan kenapa begitu? Karena polusi plastik
itu memerlukan 400 tahun untuk diurai. Jadi dan berikut ini adalah orang yang setelah menyesal membakar sampah. Ya. Jadi bagaimana kita mengurangi polusi udara dengan kita mulai dari diri sendiri. Aji dulangi maning ya. Ya, ya orang kadang-kadang. Pemandangan, hari-hari.